Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahed, NPM 718212569. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko dan negosiasi politik. Perusahaan multinasional yang sudah go internasional memiliki alasan dalam mengembangkan di berbagai negara, salah satunya karena menginginkan persaingan lebih kompetitif dan profitabilitas tinggi. Di negara-negara tempat tujuan beroperasinya MNC tersebut, temperatur politiknya sangat berbeda. Risiko politik tidak dapat dibiarkan saja sebagai faktor eksternal, namun harus dikelola secara efektif. Bagaimana MNC dalam mengelola risiko politik yang dihadapinya dan bagaimana membangun keahlian dalam bernegosiasi dengan rekan bisnis di berbagai negara dengan keadaan politik yang beragam. Pengertian dan analisis risiko politik. Risiko politik ialah suatu kemungkinan atau risiko yang mana investasi pemilik perusahaan multinasional di negara yang dituju akan dibatasi dengan adanya kondisi politik negara tersebut. Risiko politik yang dihadapi perusahaan multinasional dapat dianalisis secara mikro dan secara makro. Sehingga dikenal adanya risiko politik makro dan analisis risiko politik mikro. Analisis risiko politik secara makro. Analisis risiko politik makro dilakukan dengan melihat keputusan politik besar yang mempengaruhi keseluruhan perusahaan dalam satu negara. Analisis risiko politik secara mikro dihubungkan dengan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan pemerintah yang mempengaruhi sektor-sektor ekonomi tertentu atau bisnis asing secara spesifik dalam satu negara. 3 risiko politik. Yang pertama, risiko transfer. Risiko transfer ini muncul dari kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembatasan pada perpindahan modal, pembayaran produksi teknologi, dan perpindahan orang dari negara ke luar negara. Yang kedua, risiko operasional. Yang kebijakan pemerintah yang terkait yang membatasi manajemen dan kinerja perusahaan, pengadilan harga, pajak atau ekspor. Yang ketiga, risiko kepemilikan, pengendalian. Terkait dengan risiko tindakan-tindakan pembatasan kepemilikan, general investment dan special investment. Investasi umum, investasi konglomerasi. Yang kedua, investasi vertikal. Yang ketiga, investasi horizontal. Investasi khusus, yang pertama sektor primer, yang kedua sektor yang terdiri dari industri manufaktur, yang ketiga sektor jasa meliputi jasa transportasi, keuangan, dan asuransi. Pengelolaan negosiasi. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan satu atau lebih pihak lain untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Tahap-tahap negosiasi. Yang pertama, perencanaan, membangun hubungan interpersonal. Yang ketiga, saling bertukar informasi. Yang keempat, perjanjian. Jenis negosiasi. Yang pertama, distributif. Yang kedua, interaktif. Gaya negosiasi, submisif. Yang kedua, agresif behavior. Yang ketiga, agresif behavior. Strategi negosiasi, composition. Yang kedua, collaboration. Yang ketiga, subordination. Taktik negosiasi, lokasi. Yang kedua, keterbatasan waktu. Yang ketiga, hubungan antara penjual dan pembeli. Apakah menjadi
penjual atau pembeli jangan sampai menjadi pembeli tidak menepati janji, dan jangan sampai menjadi penjual terlalu menempatkan yang sangat dibutuhkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.